Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menangkap 2 orang direktur perusahaan kimia terkait kasus gagal ginjal akut. 2 orang yang ditangkap masing-masing bernama Endis dan Andri Rukmana yang merupakan direktur CV Samudra Chemical. Keduanya masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pendistribusian obat yang diduga menyebabkan kasus gagal ginjal akut mematikan pada anak. Kini sudah ada 4 tersangka perorangan dan 5 tersangka korporasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo Agustino. Silakan Gerald. Ya, selamat petang Sarah dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri baru saja menetapkan tersangka tambahan terkait dengan kasus pendistribusian obat ilegal yang diduga menjadi penyebab tewasnya ratusan anak akibat gagal ginjal akut. Di mana memang hasil ungkap kasus dari penyelidikan di Tipiter Bareskrim Polri ini ditetapkan 2 orang lainnya atau 2 orang tambahan yang merupakan direktur utama dari CV Samudra Chemical, di mana memang 2 orang ini sebelumnya menjadi satu ataupun masuk dalam daftar pencarian orang yang selama ini dicari-cari oleh Bareskrim Polri. Adapun Sarah dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa kedua tersangka tambahan ini merupakan direktur utama dan juga direktur operasional dari CV Samudra Chemical yang keduanya ini ditangkap di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada sekitar tanggal 20 Januari 2023 silam. Adapun dengan penangkapan ataupun penetapan 2 orang tersangka tambahan ini, artinya Bareskrim Polri sudah menangkap 4 orang terkait dengan kasus pendistribusian obat ilegal yang diduga kuat menjadi penyebab ratusan anak di Indonesia menjadi korban daripada kasus gagal ginjal akut. Adapun obat-obatan ini ialah obat sirup dengan merek paracetamol yang didapatkan dari PT Avi Farma, di mana alur dari pendistribusian barang ini PT Avi mendapatkan barang dari beberapa penyedia bahan farmasi baik skala besar maupun skala kecil, dan memang bahan-bahan ini kemudian ternyata dicampurkan ataupun dioplos oleh perusahaan-perusahaan yang memang disebutkan oleh Bareskrim Polri. Baku ini ternyata memang dari pedagang-pedagang lainnya. Adapun memang cairan-cairan ini nyatanya dibatas dan memang dinyatakan berbahaya karena memang tidak mengandung unsur farmatika atau kenyataannya mengandung unsur untuk bahan industri. Di mana memang dari alur inilah akhirnya Bareskrim Polri melakukan penelusuran dan juga menetapkan 5 korporasi dan juga 4 orang tersangka terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang telah merenggut ratusan nyawa anak-anak di Indonesia. Adapun Sarah dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang Bareskrim Polri terutama dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu masih terus melakukan penyelidikan dan penelusuran lanjutan terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini, dan memang Bareskrim tidak menutup kemungkinan adanya tersangka-tersangka baru yang bisa saja ditetapkan terkait dengan kelanjutan ataupun penelusuran lanjutan terkait dengan kasus gagal ginjal akut. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan jurnalis kami juga telah menghimpun informasi dari Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Pipit Rismanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Pasien atau korban yang meninggal saat itu ya adalah hasilnya melebihi ambang batas. Rekan-rekan media juga sudah mencatat saat itu. Jadi beberapa ini sudah kita lakukan uji coba. Alur distribusi yang kita lakukan pendalaman dari bahan baku tersebut, ya, bahan-bahan baku menuju pada PT Avi Farma, ya, melalui distributor yang PBF. PBF ini pedagang besar farmasi, ada yang non PBF. Jadi pedagang besar farmasi ini adalah PT Tirta Buana Kemindo. Ya, kemudian kita juga mendapatkan bahan baku juga yang dari yang non PBF. Jadi non PBF ini ya, seperti CV Anugrah Perdana Gemilang atau APG dan CV Samudra Chemical. Kemudian ya mungkin karena perbedaan harga dan yang lain-lain sehingga
CV Samudra Chemical ini mengganti kemasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.